apa yang kita lakukan, apa yang diajarkan oleh Allah melalui Ramadan ini. Bagaimana kita bisa untuk merubah perilaku kita, merubah attitude kita, merubah etika kita, sehingga menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 hari pertama di bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini sudah berlalu di hadapan kita. Dan sekarang kita berada pada awal 10 yang di tengah. Wa awsatuhu maghfirah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bersama bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak, bulan yang sangat berkah. Dan Ramadan itu juga termasuk kepada Syahrul Sabri, bulan di mana diajarkan kita bersabar. Dan pembahasan kali ini, hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa Ramadan juga dikatakan dengan Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan. Kenapa Ramadan dikatakan bulan pendidikan? Karena Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan itu merupakan satu proses untuk merubah perilaku dan etika seseorang ataupun kelompok dalam rangka usaha untuk mendewasakan manusia. Melalui apa? Melalui pengajaran, melalui pelatihan, melalui penelitian. Kalau pendidikan itu merupakan proses untuk merubah perilaku dari seseorang, maka wajar kalau Ramadan dikatakan Syahrul Tarbiyah. Kenapa demikian? Karena kita melihat di dalam bulan suci Ramadan apa yang kita lakukan, apa yang diajarkan oleh Allah melalui Ramadan ini. Bagaimana kita bisa untuk merubah perilaku kita, merubah attitude kita, merubah etika kita, sehingga menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, di samping banyak pendidikan yang diberikan oleh Ramadan kepada kita, maka saat ini kita akan mencoba melihat ada 2 yang sangat bermakna di dalam kehidupan kita, baik sebagai seorang hamba dengan Allah maupun sebagai seorang hamba kepada hamba yang lain. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, maka pendidikan yang pertama yang diberikan oleh Ramadan kepada kita adalah Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, sebagai hamba, bukan tidak ada tujuan. Seperti yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan di sini bermakna dengan pengabdian. Artinya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba harus selalu berusaha untuk menyenangkan hati tuannya. Sebagai seorang hamba, maka kita harus berusaha bagaimana supaya kita tetap disayang oleh Tuhan kita. Maka sebagai seorang hamba Allah, maka kita harus berusaha bagaimana kita meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita seperti itu, bagaimana kita agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari diajarkan kita untuk bersabar, untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur dengan istri tercinta kita yang merupakan pasangan halal bagi kita. Kemudian pada siang hari kita juga berusaha untuk mempuasakan mata kita, untuk menahan lidah kita agar tidak berkata kotor. Kemudian pendengaran kita jaga, langkah kaki kita tentu juga harus kita lihat kemana langkah kaki itu akan kita arahkan. Kemudian perut kita tentunya juga harus kita puasakan dari hal-hal makanan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam harinya kemudian Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa untuk memperbanyak baik secara kuantitas maupun secara kualitas ubudiyah kita, yang karena ini merupakan hablum minallah kita. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dimanapun kita tidak akan tinggal, dimanapun kita akan berada, kita tidak akan pernah menemukan ketenangan kecuali kita menjalin hubungan dengan Allah. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu tidak akan menemukan ketenangan jiwa, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila kamu menjalin hubungan dengan Allah dengan memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya, agar mutu dan kualitas dari ubudiyah kita kepada Allah terjaga, apa yang harus kita lakukan? Di samping kalau kita beribadah, umpamanya kita memahami apa yang dapat membatalkan ibadah kita, kemudian kita memahami syarat dan rukun ibadah itu sendiri, dan yang terpenting, ibadah yang kita lakukan harus didasarkan dengan keikhlasan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, kata Allah. Aku tidak perintahkan manusia itu untuk menyembah kepadaku, kata Allah, kecuali mereka menyembah itu didasari dengan keikhlasan di dalam beragama. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kemudian pendidikan yang kedua yang diberikan oleh Ramadan kepada kita adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, menjalin hubungan silaturahmi yang baik kepada sesama kita manusia. Maka dalam hal ini tentunya konteksnya harus kita lihat tentunya. Sebagai orang yang beragama Islam, tentu kita harus menjalin hubungan dan solidaritas kita dengan sesama umat Islam, tentunya baik di bidang ukhuwah maupun di bidang akidah. Antar umat beragama, tentu kita harus menjaga solidaritas kita secara hubungan sosial
tentu tidak secara hubungan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu adalah agamamu dan bagi kami adalah agama kami. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita meningkatkan kualitas solidaritas antar umat beragama atau antar umat sesama agama. Maka yang harus kita munculkan di dalam diri kita adalah tentu sifat moderat kita. Baik moderasi beragama maupun moderasi antar umat beragama. Kalau itu sudah tertanam di dalam jiwa kita, maka tentunya tidak ada yang namanya kekerasan yang ditolerir oleh agama apapun. Tidak ada yang namanya diskriminasi di dalam beragama. Agama mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah dan bagaimana kita menjalin hubungan sesama manusia, sesama hamba Allah. Sayangi hamba Allah, maka nanti ketika kita menyayangi apa yang ada di bumi, maka kita juga akan disayangi oleh apa yang ada di langit. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kualitas hubungan silaturahmi dan hubungan sosial, solidaritas kita antar sesama manusia diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Karena sesungguhnya pendidikan hakikat dari Ramadan itu bagaimana kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh kaum du'afa, apa yang dirasakan oleh fakir miskin, para fuqara wal masakin. Mereka menahan lapar dan dahaga, maka orang yang beriman di bulan suci Ramadan diajarkan begini loh orang miskin menahan laparnya. Maka sekarang kita juga dididik untuk itu agar kita mempunyai solidaritas yang tinggi dengan sesama manusia, baik sesama antar beragama maupun antar umat beragama. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ceramah singkat ini dapat memotivasi kita untuk meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di awal 10 yang di tengah di bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah tahun ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.